Habis ini pasti gue dihujat, tapi gue harus ngomongin ke kalian, oke gengs. Jadi dari awal kasus ini keluar, katanya Ziza selingkuh sama Salim lah, terus habis itu Rahel V-nya sama Salim putus lah, dan segala macam sampai trisom dan juga Choco Chip gitu ya. Gue tuh ngerasa ada something yang fishy dengan kasus ini. Semua bukti-bukti yang beredar gitu ya, itu tuh nggak ada secara langsung foto mereka bareng atau apapun itu, cuman kumpulan chat-chat kayak gini yang dimana ini juga bawa nama orang lain ya kan, Fuji, Tori, kelas siapa, sampai Natsaf dan lain-lain. Yang dimana itu orangnya juga udah klarifikasi nih, kalian lihat aja langsung ke IG-nya gitu ya, dia nggak mau disangkut pautin dengan kasus ini. Emang sih Rahel V-nya udah bilang kalau misalnya itu bukan gimmick gitu ya dengan parfum dia, cuman kayak apakah ini pengalihan isu? Karena kayak nggak masuk akal gitu ya, sorry tuh saya, gue adalah orang yang suka membahas kasus gitu kan, ribuan kasus sudah gue bahas, dan juga gue selalu punya feeling kalau misalnya kasus ini bener atau enggak. Sejauh ini tuh nggak ada yang menyebutkan secara jelas kalau misalnya dia melakukan trisom, terus abis itu juga Rahel V-nya ini kagak bilang kalau misalnya mereka selingkuh, cuman dugaan-dugaan katanya-katanya. Terus habis itu Arhan juga ngupload foto gitu kan, kayak apaan, kagak ada yang paham dengan maksud mereka gitu ya. Terus habis itu juga dibilang talak 3 dan lain-lain, itu kan kembali lagi ke katanya. Kasus kan udah heboh banget ya, trending nomor 1 loh di Indonesia. Oke, kalau misalnya kalian nggak tahu, tapi sampai saat ini semua orang yang bersangkut pautan itu nggak ada yang bersuara ataupun mengatakan suatu hal yang jelas. Terus ya, mengenai video Choco Chip gitu ya, menurut gue sekarang video-video itu bisa diedit loh, muka kalian bisa diganti gitu loh, termasuk juga Zize. Netizen teralihkan, segala macam gitu kan, sedangkan harusnya fokus kita itu adalah mengawal keputusan MK, yang dimana putusan 60 sama 70 kemarin. Ini sumber yang gue kasih jelas loh ya, Tempo gitu kan, disebut kalau misalnya DPR ini akan mengembalikan aturan ambang batas pilkada yang seharusnya usianya itu 30 sebelum dilantik ataupun pencalonan, jadi bisa ke 29 lagi, dimana itu masuk KSA nanti kalau misalnya ini dianulirkan. Belum lagi kasus pencurian data yang dilaporkan ke kepolisian tapi malah dibilang bawa aja ke Bawaslu gitu ya. Padahal itu udah masuk ke tindak kejahatan yang dimana penggunaan data sembarangan. Tapi balik lagi, ini semua kan opini gue doang. Kita tunggu aja nanti kelanjutannya kayak gimana, dan juga mengenai talak 3 gitu kan, sampai keluar keputusannya baru gue percaya kalau misalnya kasus ini beneran sih.